Jogja, ya walaupun ke Jogja kalau kita lewat jalan darat tetap lewat laut ya. Misalkan kalau kita naik armadanya naik Puspa Jaya atau pakai Damri atau pakai mobil pribadi, kita tetap nyebrang ya, nyebrang pakai kapal laut. Kemudian, nah ini ya contohnya ini. Ini contohnya kapal lautnya kalau bergerak. Nah sekarang untuk mengapa kapal laut yang besar terbuat dari besi dan baja bahkan penumpangnya ribuan kok nggak oleng, kok dia masih mengapung? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Tuh dia bisa jalan, bisa ada di atas air ya. Dia masih terus jalan tuh di atas air, nggak oleng. Kenapa? Belum tahu, tapi kita simpan dulu. Kemudian yang ini, itu apa itu? Air. Diapain sama adiknya? Dikasih bahan-bahannya. Itu kali lagi kesel ya, jadi dia buang-buang batu di laut ya. Tuh. Tapi batunya gimana? Tenggelam. Batunya tenggelam ya. Tapi kok itu nggak tenggelam, kok itu mengapung? Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Belum tahu? Tidak tahu? Mau tahu? Mau tahu. Nah, kalau kita mau tahu, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sekarang kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Kemudian sekarang silakan kalian buka LKPD-nya yang ada di worksheet ya. Sekarang silakan kalian akses. Nah, di situ ada gambar apa? Ada apa itu? Gambar wadah. Nah, ini ya, ini di tempat kalian ini udah ada. Ini jadi ada apa aja ini? Wadah air. Ada air isinya? Air. Terus ini ada apa? Botol apa? Gelas plastik. Gelas plastik. Biasanya dipakai buat apa ini? Buat bikin kopes ya. Tapi ini saya masih kosong nih, nggak ada isinya ya. Terus ini apa ini? Garam. Ini garam ya, bukan gula. Garamnya kasih. Terus di sini ada apa? Telur. Kita hari ini bukan bikin kue ya, tapi mau bikin percobaan Archimedes ya. Kemudian yang ini Plastisin. ini kalau siang-siang gini kelihatannya bukan plastisin ya, tapi apa? Permen atau agar-agar ya. Nah sekarang ini mau kita apain ini? Kita mau melakukan percobaan. Sebelumnya didemonstrasikan dulu ya. Di sini ada air. Nah di sini apa namanya Pak? Ini plastisin. Perhatikan kita bikin bulat. Anggap aja bulat ya walaupun bejol-bejol. Bulat. Sekarang kita apakan? Jangan dimakan ini ya. Nanti kita masukkan di gelas ini ya, gelas plastik yang berisi air. Kira-kira sebelum ibu masukkan nanti apa yang akan terjadi? Coba kita lihat ya, 1, 2, 3. Tenggelam, bener ya? Betul. Sekarang kalau tadi tenggelam, oh udah kita ambil. Kemudian kita ambil lagi. Sekarang kita bentuk-bentuk lagi kita. Walaupun anak SMA, main-mainannya tetap kayak anak kecil ya. Karena kalian kalau mau mengoptimalkan nggak mungkin tuh. Makanya kita butuh perannya sederhana yang bisa kita pakai ya. Kita bentuk-bentuk lagi. Pura-puranya apa ini?
Sebelah sana, apa yang terjadi? Coba ya, kita coba. Aduh, apa yang terjadi? Mengambang atau mengapung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada yang tahu? Kalau yang masih penasaran, sekarang silakan kalian praktek sendiri-sendiri. Coba dulu yang posisi dulu ya. Bikin yang pertama bikin bulat, kemudian yang kedua bikinnya yang seperti ini. Seperti kita main kapal-kapalan. Kalau kalian dulu waktu masih kecil kan pakai kertas itu kan, kita pakai itu kan, dia nggak tenggelam juga kan? Karena zaman dulu belum ada plastik yang adanya cuma kertas. Ke air. Sama? Tenggelam? Di sini? Di sini bulatnya coba. Beda apa sama? Sama? Sama. Di sini? Sama ya? Jadi bukan karena yang megang terus tenggelam ya, berarti semuanya sama. Yang bulat tenggelam. Sekarang yang itu, yang ada langganya yang di perahu-perahuan coba. Nah ini sudah sama ya, ini apa ini perahunya? Perahunya apa ini namanya? Mengapung atau terapung. Ini juga terapung. Kalau nggak terapung? Bagaimana perahunya? Nah, nanti bocoran tidak? Kita tunggu ya, pembuat perahunya lagi berhati-hati biar tidak bocor. Dideketin dong sayang. Bagaimana sama semua? Sama. Nah, dari percobaan pertama yang sudah kita lakukan, silakan didiskusikan kenapa yang bulat tenggelam, kemudian yang seperti kapal kok dia mengambang atau terapung. Silakan didiskusikan, Ibu kasih waktu 1 menit ya, silakan didiskusikan.
ibaratkan di video yang kedua tadi. Yang apa tadi yang kedua? Ini ya, si adik ini lagi ngelempar batunya tenggelam sama seperti ini. Karena dia tidak ada ruang, karena tidak ada roda. Oke, sudah cukup jelas? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sekarang kita ke praktikum selanjutnya. Silakan buka lagi LKPD-nya tadi. Tujuan percobaan kita yang kedua yaitu membuktikan konsep benda tenggelam, melayang, dan melapung. Kalau di percobaannya tadi yang kita lakukan itu mesinnya apa? Tenggelam sama terapung. Berarti yang belum kita pelajari ya melayang. Sekarang lihat di meja kalian masing-masing sudah ada apa aja. Ada telur. Satu-satu dari sini ini ada apa? Plastik. Kemudian ada apa lagi? Ini apa? Sendok. Ini telur. Ini garam. Dan tidak lupa ada air. Jadi kita bukan mau merebus air ya, rebus telur. Bukan juga mau bikin telur dadar, tapi kita mau melaksanakan percobaan. Buka LKPD-nya, maka yang pertama apa? Coba dilihat, boleh dibacakan prosedurnya. Ini alatnya sudah ya. Sekarang di sini ada percobaannya. Silakan salah satu dibacakan. Langkah percobaan yaitu 1. Masukkan air ke dalam gelas 1, 2, 3 atau Sudah selesai? Satu dulu ya, masukkan air ke dalam gelas 1, 2, 3. Yang gelasnya belum ada air, silakan diisi dulu. Kalau di situ 1, 2, 3, di sini kita labelin A, B, C ya. Silakan diisi dulu. Yang belum diisi tadi kita bisa dulu ya. Silakan isi setelahnya dulu, jangan lupa. Ini dipindah. Sudah diisi semua? Sudah. Lanjut kita ke langkah yang kedua. Baca apa? Apa langkahnya? Masukkan telur ke dalam gelas 1 yang hanya berisi air. Amati apa yang terjadi. Nah, gelas 1 itu berarti gelas yang mana? A. Gelas A. Ayo kita ambil telurnya 1. Ambil telurnya 1. Ambil telurnya 1. Baca bismillah. Bismillah. Ya, masukkan. Cari yang labelnya A. Tahu nomor 1. Gimana telurnya? Tenggelam. Oke, singkirkan. Lanjut ke yang langkah nomor 3. Gria. Masukkan telur ke dalam gelas 2 yang sudah diisi dengan 2 sendok garam dapur. Amati yang terjadi. Nah, silakan. Yang B, dikasih garam ya. Dikasih garam. Kemudian diaduk-aduk. Jangan diminum ya. Nanti lupa terus. Kayaknya seger. Iya. Kayak apa ini? Kayak pempek. Kalau udah diaduk jadi. Sudah diaduk-aduk sampai tercampur rata. Sudah? Sudah tercampur? Sudah. Sekarang masukkan lagi telurnya. Yang lain.
Yang terakhir nomor 4. Gracela. Baca langkah yang keempat. Masukkan telur ke dalam gelas ketiga yang sudah diisi dengan 4 sendok garam dapur. Amati apa yang terjadi. Ya, silakan lakukan. Pakai garumnya 4 sendok. Ayo di sini sampai di situ sudah ada bedanya, di sini belum. Lanjutnya baca bismillah biar terkasih. Bagaimana kelompok 2? Kita sudah memasukkan ke gelas 1, 2, 3 atau gelas A, B, C. Sekarang silakan diamati apakah sesuai teori atau tidak. Silakan didiskusikan ya. Di sini gambarnya kelihatan bedanya? Oke. Di sini hasil percobaannya kelihatan bedanya di kelompok sini. Di kelompok sini sudah terlihat bedanya. Di kelompok sini belum ya? Coba kita lihat. Nah, kalau sudah selesai melakukan percobaan, silakan kalian checklist di sini. Di penyajian dan analisis hasil percobaan, di situ ada tabel gelas tanpa garam, kemudian garam 2 sendok, garam 4 sendok. Di situ tanpa garam berarti gelas yang mana? Yang A. Kemudian ya garamnya 2 sendok, gelas yang B, yang 4 sendok. Yang gelas C. Sekarang di situ hasil percobaan pada telur. Kalau misalkan dia teraku, silakan checklist aja bagian yang teraku, atau kalau melayang checklist yang melayang. Dan seterusnya ya sampai ke yang tenggelam. Silakan.
sampah di situ sudah ada bedanya, di sini belum. Kita sudah memasukkan ke gelas 1, 2, 3 atau gelas A, B, C. Sekarang silakan diamati apakah sesuai teori atau tidak. Silakan didiskusikan ya. Di sini gambarnya kelihatan bedanya. Oke. Di sini hasil percobaannya kelihatan bedanya di kelompok sini. Di kelompok sini sudah terlihat bedanya. Di kelompok sini belum ya. Coba kita lihat. Nah, kalau sudah selesai melakukan percobaan, silakan kalian checklist di sini. Di penyajian dan analisis hasil percobaan, di situ ada tabel gelas tanpa garam, kemudian garam 2 sendok, garam 4 sendok. Di situ tanpa garam berarti gelas yang mana? Yang A. Kemudian yang garamnya 2 sendok, gelas yang B, yang 4 sendok. Yang gelas C. Sekarang di situ hasil percobaan pada telur. Kalau misalkan dia teraku, silakan checklist aja bagian yang teraku. Atau kalau melayang, checklist yang melayang. Dan seterusnya ya sampai ke yang tenggelam. Silakan. Ini kan beda. Sudah diisi tabelnya sesuai kondisi yang ada ya. Kalau misalkan percobaannya gagal ya diisi aja, nanti dijelaskan kenapa kok tidak sesuai dengan teori, kenapa kok beda antara kelompok sini dengan kelompok situ, kenapa beda, perbedaan ini disebabkan karena apa, nanti bisa diterangkan. Namanya percobaan itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Dari penyajian dan analisis hasil percobaan mulai dari tabel pengamatan sampai
menganalisis hasil percobaan. Angka garam tenggelam. Garam 2 sendok tenggelam karena kurang garam. Garam 4 sendok terapung. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah berdasarkan hasil percobaan. Apakah pemberian garam berpengaruh terhadap air? Penambahan garam akan mengubah massa jenis air menjadi semakin besar. 2. Pada percobaan yang telah dilakukan, sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hukum Archimedes. Massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda yang tercelup dalam fluida. 3. Setelah melakukan percobaan dan mencari literatur dari berbagai sumber, bisakah kamu menemukan jawaban mengapa kapal tidak tenggelam, sedangkan batu tenggelam? Karena adanya hukum Archimedes, teori ini menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena massa jenis kapal lebih ringan dari massa jenis air. Penyelesaian masalah. Tulis hubungan antara massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda tercelup dalam fluida. A sama dengan PD F G PD dikali PD. 2. Sebutkan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam, hidrometer, balon udara. Apa kesimpulan kita hari ini? Benda bisa tenggelam jika gaya angkat air lebih kecil dari gaya berat benda tersebut. Sedangkan benda melayang terjadi jika gaya angkat air dan gaya berat benda sama. Untuk benda yang bisa mengapung terjadi saat gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Graciela yang mewakili kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Kelompok 3, silakan. Eva, tadi sudah Sinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi atau percobaan yang tadi telah dilakukan. Gelas pertama tanpa garam tenggelam, dan yang gelas kedua ada garamnya, tetapi hanya dikasih 2 sendok garam dan ternyata telurnya melayang. Dan gelas 3 terdapat garam yang berisi 4 sendok, ternyata telurnya itu terapung. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah berdasarkan hasil percobaan. Apakah pemberian garam berpengaruh terhadap air? Jawabannya, penambahan garam akan mengubah massa jenis air menjadi semakin besar.
Jawaban mengapa kapal tidak tenggelam, sedangkan batu tenggelam? Karena kapal ada udara dalam rongga kosong tersebut memiliki massa jenis yang lebih ringan, sedangkan batu tenggelam karena lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Penyelesaian masalah 1. Tulis hubungan antara massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume berat tercelup dalam fluida. Fa sama dengan rho kali G kali V. 2. Sebutkan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam, balon udara, dan kapal laut. Apa kesimpulan kita hari ini? Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut gaya apung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua luar biasa ya hasilnya. Yang terakhir tenggelam. Jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, maka gaya apung lebih kecil dari berat benda. Seperti contohnya ini tadi ya, lapis ini yang bulat itu dia dicelupin langsung dia tenggelam. Atau batu tadi dicemplungin langsung tenggelam. Atau telur tuh tanpa dikasih apa-apa dia tenggelam. Nah sekarang di sini ada contoh soal. Silahkan dibaca amal. Sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton, sedangkan ketika dicelupkan dalam air seluruhnya memiliki berat 400 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg, hitunglah massa jenis benda. Nah di situ yang diketahui apa? Berat benda itu apa berarti? Ada berat benda, kemudian ada apa lagi? Di sini massa jenis air. Terus ada apa lagi? Yang tidak ditulis di situ apa? Yang sudah ada ketetapannya. Gaya gravitasi. Apa? Gaya gravitasi. G-nya berapa besarnya? G-nya berapa besarnya? G berapa besarnya? 400. Oh, di sini ada. Nah, kita ulangi. Di sini ada kata-kata apa ini? Kemudian yang di sini ada fluida ya. Ini pakai yang besar itu. P sama dengan WU dikurang WV. Masih ingat itu tadi? Masih ingat? Terus ada apa lagi? Massa jenis air ya? Simbolnya apa? Oh di sini diketahui dulu. Diketahui. WU-nya berapa? 500 Newton. Kemudian apa lagi? WF berapa? 400 Newton. Terus ada apa lagi? Massa jenis air. Berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Terus yang ditanyakan apa? Massa jenis benda. Berarti apa itu? Ditanya. Rho benda. Ini rho fluida atau rho air. Ada yang bisa mengerjakan? Apa? Cara
sama dengan WU dikurang WF. Nah, rumus dari VA tadi apa? Rho dikali G dikali V B ya. ya Sama dengan WU dikurang WF. WU dikurang WF. Sini sudah ada semua? Rho-nya ada? ada Berapa? 1000 Dikali berapa gaya gravitasinya? Gravitasi 400 Gravitasi 10 dikali VB-nya sudah ada belum? Volume bendanya? Belum ada ya? belum WU-nya ada? ada 500 Dikurangi 400 ini berapa ini? 10.000 VB-nya masih tetap ditulis ya? ya Ini 100 VB sudah 100 per 10.000 100 per 10.000 100 per 10.000 kita bagi ya coret 1 per 100 ini berarti berapa? 0,01 atau 10 kali 10 pangkat min 2 M pangkat 3 itu volume bendanya. Terus yang selanjutnya nomor 2. Terus nomor 2 ada yang mau coba? Nomor 2 yang diketahui apa? Volume benda tercelup. Sini. Diketahui P benda berapa? 0,5 meter kubik Ada apa lagi? massa jenis Massa jenis. Sini ya. ya Berapa? 1.500 kg per meter Rho sama dengan 1.500 Nah, ini massa jenisnya kan bukan 1000 kg per meter kubik, berarti massa jenisnya bukan massa jenis air. Massa jenisnya beda ya. Kemudian ada apa lagi? gravitasi Gravitasi. 10 meter per sekon kuadrat Ditanyakan gaya ke atas. Gaya ke atas berarti apa? Gaya Archimedes ya. P E F A sama dengan jawab. FA sama dengan apa? FA sama dengan P Rho dikali G dikali V dikali V. Ada semua? ada Rho-nya berapa? 1.500 1.500 dikali 10 dikali volumenya 0,5 0,5. Berapa ini? 15000 dikali setengah kan? 15.000 dibagi 2 berapa? 7.500 7.500. Satuannya Newton jelas? jelas Bisa? insyaallah Nah, kalau bisa silakan, ini ada satu soal.
sudah ada kodenya, silakan kalian tulis kode main-main kita 391136. Sudah masuk ke kode belum? Silakan tulis nama masing-masing ya. Ya. Belum ada yang bergabung. 391136. Oke, Puji sudah bergabung. Lanjut. Siapa lagi? Amala, Gria, lanjut. Siapa lagi? Ayo, ayo. Sofi, Aisyah. Lanjut, masih ada lagi yang mau bergabung? Kita akan memulai pertempuran di kuisis. Memperebutkan 100 poin ya. Ayo, kurang siapa ini? Reva sama Sinta ya. Sudah? Belum deh. Tulis kodenya ada di sana. Jangan lupa nanti jawabannya diklik ya. Waktunya cuma 30 detik. Ayo, tinggal kurang 2 partisipan lagi. Kurang Sinta sama Reva. Reva sudah bergabung. Sinta? Sinta bergabung apa absen? Ini siapa yang nggak ada ini? Graciela. Graciela? Tinggal kurang Graciela sama siapa? Sinta ya. Kita tunggu ya biar rame. Baru 6 orang yang main. Graciela sudah? Kurang Sinta sama siapa lagi? Bagaimana? Jawabannya jelek. Oh, jaringannya jelek. Mau lanjut apa ditinggal? Sudah, kita mulai ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita main ya. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Sini ibu lihat pergerakannya ya. Dibaca soalnya. Waktunya 30 detik. Oi, Julia. Langsung ke peringkat pertama. Lanjut. Disusul Graciela. Siapa lagi? Sofi. Sofi Binaris. Terus Amala. Ayo, Puji belum jawab, Aisyah. Iya, naik turun ini ya posisinya ya. Sofi sudah mengerjakan 2 soal. Lanjut. Ini ya soal-soal ini ya. Kita ingin menjawabnya. Amala mungkin.
Masih ada yang lakukan pergerakan? Sudah selesai semua? Sudah menjawab semua? Dipuji saya. Sudah? Graciela, ada namanya kalau nggak ada berarti di bawah. Oh, Gracia. Graciela di bawah. Siapa ini? Sudah? Sudah ya, waktunya sudah habis. Ya, selesai. Waktunya sudah habis. Nah, ini hasilnya ini ya. Kasih tepuk tangan. Peringkat pertama, Amala. Kedua, Aisyah. Ketiga, Gria. Ini satu kelompok atau tidak ini? Sudah. Ya, sudah ya. Kalau kalian klik ada pembahasannya itu ya. Soal yang pertama tadi, yang telur-telur tadi itu ya. Yang kedua ini pakai rumus yang P sama dengan WU dikurang WF. Jadi tinggal dikurangkan saja. Berapa ini hasil? 25. Tapi masih banyak yang salah ya. Ada yang jawab 20, ada yang 10, ada yang jawab 55 ini jadi teman-teman. Tapi ini 4 pemain jawabannya nih 25. Kemudian yang selanjutnya sudah jelas bahasan kita hari ini adalah tentang hukum ASN. Ini benar semua nih, kasih tepuk tangan. Nah, kalau sampai salah kebangetan ini ya. Lanjut, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari ini masih ada yang salah ini. Ini siapa ini? Kapal laut. Ini yang benar kapal laut ya? Ya. Kalau pemasangan infus itu yang kemarin ini apa? Tekanan hidrostatis. Spring bed ini hukum Hooke. Ini di semester yang lalu. Kemudian ini masih dengan kasus yang sama tadi. Batu dicelup, dia akan tenggelam. Kapal laut bisa terapung di atas air laut. Ini ya alasannya ini ya, karena masih jenis ini ya. Ini 3 player menjawab benar. Yang 2 masih terkecoh ini ya. Mungkin kurang dibaca karena di sini kan redaksinya cuma ibu ganti lebih besar, lebih kecil sama dengan gitu, kurang teliti ini ya. Orang sudah menjawab benar. Nah itu ya jawabannya ya, nanti dipelajari lagi. Nanti ibu kasih PR, silakan dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Nanti bisa jadi tambahan nilai tugas. Ya sudah. Sudah bermain-main. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang ibu minta refleksi pembelajaran dari kalian. Ya sebelumnya di sini ibu ada form penilaian diri. Silakan kalian nilai dengan jujur diri sendiri ya. Tidak perlu dikasih nama. Jadi di sini tinggal kalian checklist iya atau tidak. Silakan cuma 2.
kalian tidak harus dari setiap kelompok ya, siapapun silakan untuk memberikan refleksi kegiatan hari ini. Silakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana kalian belajar hari ini? Senangkah? Sedihkah? Betekah? Senang? Senang semua? Senang. Jujur. Temannya bagaimana? Bikin bete? Senang kan? Bisa bekerja sama? Bisa. Kolaborasi? Bisa. Sekarang kegiatan kita hari ini tadi belajar tentang hukum Archimedes. Apa yang kalian dapatkan tadi? Dari percobaan kita lakukan, dari diskusi yang sudah dilakukan, dari presentasi yang dilakukan tadi, kesimpulan kita seperti apa? Kita tadi belajar tentang apa sih? Oh, angkat tangan, biar suaranya tidak menggaung-gaung. Silakan. Silakan. Semuanya boleh berbicara, tapi bergantian. Masih di sini apa? Kesimpulannya adalah benda bisa tenggelam jika gaya angkat air lebih kecil dari gaya berat benda tersebut. Sedangkan benda melayang terjadi jika gaya angkat air dan gaya berat benda sama. Untuk benda yang bisa mengapung terjadi saat gaya angkat lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Sophie. Jadi refleksi dari Sophie, dia membahas tentang gaya apung, kemudian tentang tenggelam, melayang, dan terapung ya. Silakan yang lainnya selain membahas tentang itu, karena tadi kan sudah banyak kita bahas ya. Selain tentang itu, ada lagi tentang apa lagi tadi yang kita pelajari? Tentang mudik tadi pakai apa, itu kenapa, dan seterusnya. Silakan. Atau dari kelompok sini yang berdua saja. Silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hukum Archimedes dan melakukan percobaan mencari literatur dari berbagai sumber. Ya, faktornya apa saja? Siapa yang bisa mengetahui? Faktornya adalah massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda yang tercakup dalam fluida. Ya. Siapa lagi yang mau menambahkan lagi? Bu Mita, satu orang lagi, silakan. Dari sini. Hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut gaya apung. Gaya apung atau dengan gaya Archimedes. Jadi di gaya Archimedes tadi kita belajar tentang gaya apa? Gaya apung ya. Dia ada yang melayang, kemudian ada tenggelam, kemudian ada yang terapung. Itu ya. Jadi percobaan kita hari ini sudah menjelaskan tentang kasus kita yang di awal tadi, membahas tentang kapal laut, kenapa dia mengapung, kemudian kenapa batu itu kalau dicelupkan dia tenggelam. Dengan percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan hari ini, harapannya kita semua tidak penasaran lagi, karena kita sudah membuktikan dengan percobaan sederhana. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, masih semangat? Masih. Tetap semangat? Tetap semangat? Semangat. Sudah terakhir ya, sudah mau jam pulang. Baiklah, kita siap-siap ya. Silakan bersiap-siap. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya kita.
selesai semua? Baik, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan detailnya hari Minggu pukul 8 malam yang sudah dikerjakan. Karena nanti kalau tidak dikerjakan, di sini tidak lagi bisa mengirim tugas ya, karena ada detailnya ya. Ya. Semoga tetap sehat. Sekarang kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Puji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siap. silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Ya.